Thomas ingin melihat bukti terlebih dahulu sebelum dia percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, inilah kecenderungan umum manusia. Pada umumnya manusia cenderung untuk baru mau percaya kalau dia sudah melihat buktinya. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian berkata di dalam hati, kalau saya sembuh, maka saya akan percaya kepada Tuhan. Kalau Yesus mencukupi saya, maka saya akan percaya kepada Tuhan. Saya akan berbakti kepada Tuhan. Kalau masalah saya selesai, maka saya akan percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan menyingkirkan orang-orang yang menyakiti hati saya, maka saya akan percaya kepada Tuhan. Mungkin ada yang berpikir, Tuhan, kalau Engkau melepaskan aku atau keluargaku atau siapapun orang yang saya kenal dari COVID-19, maka saya akan percaya kepada Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian telah percaya dengan benar di awal, namun iman Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian menjadi lemah oleh karena keadaan saat ini. Dan Bapak Ibu mulai mengatakan, Tuhan, kenapa tidak seperti yang saya harapkan? Kenapa tidak baik-baik saja kehidupanku setelah saya percaya kepada Tuhan? Dan keadaan itu telah membawa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian kepada kejenuhan dan keraguan tentang Tuhan. Apa yang awalnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian telah mulai dengan baik, kadang-kadang oleh karena keadaan, oleh karena peristiwa-peristiwa, oleh karena masalah-masalah yang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian alami, itu kadang-kadang menggeser kepercayaan atau iman kita yang sudah kita mulai dengan benar, karena kita tidak mengalami apa yang kita harapkan. Nah, demikianlah yang juga sesungguhnya terjadi dalam diri Thomas. Thomas juga ingin melihat terlebih dahulu sebelum dia percaya. Syukur kepada Tuhan Allah kita. Oleh anugerahnya, maka Thomas diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melihat Yesus, untuk bertemu dengan Yesus dan mencucukkan tangannya di bekas paku yang ada di tangan Yesus dan juga yang ada di lambung. Tapi dari pelajaran ini kita mendapatkan satu kebenaran bahwa kita harus membangun iman berdasar. Kalau di awal kita sudah mengerti bahwa kecenderungan manusia itu baru bersedia percaya kalau dia melihat apa yang dia mau percayai. Tetapi oleh karena Yesus mengasihi Thomas dan oleh karena anugerah Tuhan kepada Thomas mendapatkan kesempatan itu. Tetapi di balik apa yang dilakukan oleh Yesus kepada Thomas, sebenarnya Yesus memberikan pelajaran kepada Thomas. Kita harus membangun iman kita di atas firman Tuhan. Kita tidak akan membangun iman kita di atas apa yang kita lihat. Hampir seluruh perkataan firman Tuhan telah digenapi. Firman Tuhan telah digenapi dengan tepat, hanya beberapa yang belum tergenapi. Tetapi jikalau banyak yang sudah digenapi, maka saya yakin, saya percaya bahwa yang lain juga akan digenapi dan mungkin akan segera digenapi. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Marilah kita membangun iman kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kita menguatkan kepercayaan kita. Sebab iman yang sejati adalah berbicara tentang apapun yang akan terjadi, saya tetap percaya. Ketika ada orang berdoa agar Tuhan melakukan mujizat dan mujizat terjadi, hal itu tidak akan mengubah kepercayaan kita bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Ketika ada orang yang berdoa supaya sembuh tetapi kenyataannya tidak sembuh, itu tidak akan mengubah kepercayaan kita bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus adalah Tuhan. Entah kita percaya atau tidak percaya, entah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian percaya atau tidak percaya, Yesus adalah tetap Tuhan. Yesus tetap layak disembah. Kita menyembah Dia atau tidak menyembah Dia, Yesus tetap layak disembah. Yesus tetap layak dimuliakan. Sebab Yesus adalah mulia, baik kita memuliakan Dia ataupun tidak memuliakan Dia.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang di dunia ini yang tidak pernah melihat Yesus tetapi percaya. Alkitab mencatat bahwa Paulus yang terakhir melihat Yesus, atau Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Tetapi selain Paulus, banyak orang-orang pada zaman itu yang tetap percaya kepada Yesus walaupun mereka tidak melihat Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saat ini engkau mungkin sedang ada dan mendengarkan apa yang firman Tuhan sampaikan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mungkin ada pertanyaan di dalam diri Bapak Ibu. Buktikan kepada saya jikalau Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, saya mau katakan sesuatu, kebenaran firman Tuhan. Urungkan niat hatimu itu dan percayalah kepada Tuhan. Sampai engkau benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka sampai itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian baru akan mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Berbahagialah kita, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang-orang yang sudah merenungkan firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan.